disediakan dulu. Karena apa yang kita tulis adalah apa yang kita buat di standar mutu. Jadi target atau capaian apa yang akan kita capai. Kalau Bapak dan Ibu menuliskan capaian yang tidak ada di manual mutu maupun di standar mutu, itu tidak ada nilainya. Karena nanti para asesor akan mempertanyakan kenapa program studi mentargetkan sampai ke sana sementara di lembaran standar mutu dan dokumen lain tidak disebutkan sebelumnya. Nah, jadi semua prodi itu harus nanti melakukan kegiatan capaian itu harus sesuai dengan standar mutu yang dibuat oleh SPMI. Baik, di sini saya akan mengulas sedikit ya terkait dengan sistem penjaminan mutu. Nah, di mana tujuan pengembangan SPMI itu adalah menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara mandiri, karena perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ya, kemudian di dalam SPMI perguruan tinggi itu ada 4 yang harus diperhatikan. Pertama adalah kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI ini sering dikenal dengan kebijakan mutu. Kemudian manual SPMI dikenal dengan manual mutu. Kemudian ada standar SPMI dikenal dengan standar mutu dan formulir. Formulir ini bisa borang rekaman proforma dari apa yang dilakukan oleh program studi. Nah, di sini terkait dengan khususnya ini standar ya, karena saya di sini akan menjelaskan tentang siapa atau pihak-pihak mana saja yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan atau menjalankan standar mutu. Jadi ketika kita membuat standar mutu, yang harus diperhatikan setiap standar yang kita buat itu harus ada 8 indikator ini. Ya, misalnya ada standar kompetensi lulusan, jadi ketika Bapak dan Ibu membuat standar kompetensi lulusan harus dibuat di dalam uraian itu. Pertama adalah definisi istilah, kemudian rasional standar dalam SPMI terkait dengan kompetensi lulusan, kemudian pernyataan isi standar ya, atau standar diktinya. Jadi kita nanti yang kita penuhi dulu adalah standar minimal ya. Standar minimal itu adalah standar nasional dikti. Kemudian strategi pencapaian standarnya bagaimana nanti terkait standar kompetensi lulusan misalnya yang akan kita capai. Kemudian indikator pencapaian standar. Yang ke-7, yang ke-6 ya, pihak yang terlibat atau bertanggung jawab dalam pemenuhan atau menjalankan standar dalam SPMI tadi. Kemudian adalah referensi. Jadi di dalam membuat standar ini kita menggunakan referensi apa saja, apakah surat keputusan rektor ya, atau misalnya manual mutu dari LP3M atau apa saja yang kita pedomani di dalam membuat standar kompetensi yang akan kita capai tersebut. Nah, kemudian untuk standar pendidikan tinggi itu ada 2 dari standar dikti itu ada standar nasional dikti, yaitu berdasarkan Permendikbud Dikti Nomor 44 Tahun 2015. Kemudian ada standar dikti ditetapkan perguruan tinggi. Ini untuk mencapai atau melampaui nanti dari standar dikti. Mungkin ada universitas tertentu mereka melakukan sesuatu yang mungkin nanti capaiannya itu lebih dari yang di standar minimalkan oleh dikti. Jadi kalau standar nasional dikti itu ada 3, standar nasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Masing-masing ada 8 standar. Jadi ada 24 standar ya, untuk standar nasional dikti. Itu adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Nah, kemudian untuk standar yang tadi yang ditetapkan oleh PT tadi, itu adalah standar yang melampaui standar nasional yang ditetapkan dikti. Itu mungkin nanti beberapa PT nanti akan melakukan hal-hal yang berbeda, di mana mereka unggul di bidang yang mana itu yang kira-kira mereka bisa mencapai ya. Baik, selanjutnya untuk penetapan ini, jadi nanti dalam menentukan standar perlu diperhatikan juga visi dan misi dari perguruan tinggi ya, karena bukan apa-apa dalam menjabarkan standar SPMI itu kita harus berpatokan juga ke visi misi perguruan tinggi, kemudian tujuannya dan strateginya, sehingga nanti kita bisa menjabarkannya ke yang lebih rendah. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan standar mutu tadi ya.
dikenal dengan PPEPP gitu ya. Nah di sini kalau dilihat, jadi bagian yang disiapkan di SPMI itu ada dokumen mutu atau buku kebijakan mutu gitu ya. Jadi yang pertama dikenal dengan kebijakan mutu, kemudian manual mutu, kemudian ada standar mutu, kemudian ada formulir. Nah jadi dari 4 dokumen tersebut itu disebut dengan perencanaan SPMI. Jadi baru 4 dokumen yang kita siapkan itu masuk dalam perencanaan. Nah dari 4 dokumen itu yang akan dilaksanakan, nanti dilihat pelaksanaan standar TITI itu dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan tadi atau tidak gitu. Nah kemudian nanti kalau sudah dilaksanakan akan dilakukan evaluasi ya, mungkin oleh LP3M, nanti ada audit dan sebagainya untuk melihat apakah standar yang sudah dibuat oleh atau direncanakan oleh masing-masing fakultas atau program studi tadi dilaksanakan atau tidak, atau ada yang tidak berjalan gitu. Nah ini juga harus ada pengendalian ya. Nah, nanti siapa yang mengendalikannya? Kalau misalnya itu tidak terlaksana atau sudah terlaksana dengan baik, nah bagaimana cara meningkatkan standar lagi? Nah ini terus bersiklus gitu ya. Jadi kalau memang sudah baik dilaksanakan, nanti ada peningkatan untuk standar mutu ini untuk mencapai yang lebih baik lagi gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nanti yang kita siapkan itu adalah di perencanaan SPMI. Jadi di perencanaan SPMI itu ada kebijakan, kemudian ada manual, kemudian ada standar mutunya, yang keempatnya adalah formulir atau rekam jejak ya, kira-kira apa saja yang nanti akan dicapai. Nah, untuk evaluasi sendiri, evaluasi ini ada evaluasi diagnostik, formatif dan sumatif. Ya di sini memonitoring ya, terhadap apa yang sudah direncanakan tadi oleh auditor. Mungkin nanti dari LP3M ada petugasnya yang akan mengaudit apa yang dilakukan oleh masing-masing fakultas dan program studi. Dan nantinya keperluannya nanti selain untuk meningkatkan program studi, yaitu untuk meningkatkan akreditasi. SPMI itu dilaksanakan dengan baik. Nah di sini untuk pengendalian pelaksanaan standar TITI ini ada yang namanya hasil evaluasi ya. Jadi nanti untuk mencapai standar TITI itu kira-kira perguruan tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar TITI tadi. Ya, setelah diaudit ya. Kemudian melampaui standar TITI, perguruan tinggi mempertahankan pelampauan berupaya meningkatkan standar TITI. Kemudian kalau belum mencapai standar TITI, perguruan tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar ya, agar perguruan tingginya bisa lebih baik ya. Kalau menyimpang dari standar TITI, dia akan mengalihkan pelaksanaan standar TITI pada standar TITI. Jadi tetap kita berpatokan nanti dalam pelaksanaan standar ini balik ke standar minimal dari kita tadi. SPTI ada 8 poin tadi untuk pendidikan, kemudian 8 standar untuk penelitian, 8 standar untuk pengabdian. Kalau memang itu sudah tercapai semua dan mau ditingkatkan ya boleh-boleh saja, karena ada standar yang diserahkan ke perguruan tinggi masing-masing untuk melampaui standar yang sudah ditetapkan oleh TITI. Nah di sini perlu kita lihat ya hubungan standar nationality ini dengan kriteria akreditasi. Jadi di sini ada ininya ya, ada bagiannya. Bisa dilihat di sini untuk visi, misi dan tujuan dan sasaran nanti masuk ke kriteria 1. Ya. Nah, kemudian nanti di bagian tata pamong dan kerjasama ya di bawah itu masuk ke kriteria 2. Untuk kriteria 3-nya itu adalah mahasiswa. Nah bagian 4 yang SDM, jadi ini masuk ke standar TITI juga, standar dosen dan teknik, kemudian standar peneliti dan standar pelaksana PKN. Jadi dia masuk nanti ke sumber daya manusianya, kriteria 4. Sementara untuk yang standar 5 keuangan, sarana dan prasarana bisa masuk di standar pendidikan, standar satgas pembelajaran, kemudian masuk ke standar satgas penelitian ya, dan standar pelaksanaan PKN. Kemudian untuk kriteria 6-nya adalah pendidikan. Jadi dia masuk ke standar nationality di pendidikan, yaitu standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran.
Sementara untuk standar dikti yang bagian penelitian masuk ke standar isi penelitian, standar proses penelitian, dan standar penilaian penelitian. Ini masuk ke kriteria 7 nanti. Kemudian untuk yang kriteria 8 yaitu tentang pengabdian pada masyarakat. Jadi nanti untuk standar diktinya itu standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk standar 9 ya, atau kriteria 9, jadi nanti untuk kriteria 9 ini dia akan mencakup standar pendidikan, standar pengabdian, dan standar penelitian. Jadi untuk pendidikannya standar kompetensi lulusan, untuk penelitiannya itu standar hasil penelitian, dan pengabdiannya adalah standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Jadi 9 kriteria yang akan kita sampaikan di lembar evaluasi diri itu memang sudah masuk ke standar nasional dikti yang mencakup 8 pendidikan, 8 penelitian, dan 8 pengabdian. Nah, ini bisa dilihat ya hubungan dari masing-masing kriteria tadi ya, di dalam mencapai luaran dan capaian tadi. Nah, sekarang standar minimal ini ya saya buat lebih fokus ya, Keputusan Nasional Pendidikan. Tadi ada 8 standar nasional pendidikan dan standar pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini saya buat ya standar nasional pendidikan, siapa saja nanti yang bertanggung jawab ya untuk mengendalikan atau melaksanakan standar-standar ini. Jadi untuk standar kompetensi lulusan yang akan bertanggung jawab nanti terkait dengan standar kompetensi lulusan itu ada Dekan, Kepala Dek 1, kemudian LP3M sebagai penjamin mutu ya, kemudian Prodi, Ketua Senat Fakultas, Kaprodi, dan dosen. Yaitu mereka-mereka inilah nanti yang bertanggung jawab terhadap kompetensi lulusan. Ya. Kemudian untuk standar isi pembelajaran, nanti yang bertanggung jawab itu adalah rektor, wakil rektor bidang akademik, dekan, ya baik itu dekan, kemudian fakultas, ini UJM fakultas, dia bertanggung jawab juga dengan standar isi pembelajaran yang berlaku di fakultas masing-masing. Kemudian LP3M juga, karena apa-apa yang ada di universitas itu untuk menentukan standar pasti nanti yang pertama adalah LP3M. Jadi nanti fakultas dan lain-lain nanti mengarah ke sana sehingga nanti membuat turunan. Dan kemudian Prodi, Ketua Senat Universitas dan Fakultas. Ya, kemudian untuk standar proses pembelajaran yang bertanggung jawab atau mengendalikan nanti untuk standar ini ada rektor, dekan, kaprodi, pusat penjaminan mutu universitas, dan gugus jaminan mutu fakultas. Di fakultas itu UJM ya, bukan gugus ya, UJM, gugus jaminan mutu. Kemudian untuk standar penilaian pembelajaran, nanti yang akan bertanggung jawab dalam menjalankan standar penilaian pembelajaran ada rektor, dekan, pusat penjaminan mutu universitas. Kenapa tidak ada prodi? Karena untuk menentukan standar nilai itu tidak bisa prodi. Prodi cuma melaksanakan. Ya. Jadi semua standar penilaian itu ditentukan oleh LP3M. Nanti disetujui oleh rektor dan juga dekan. Karena dekan akan melihat. Ya, karena kespesifikan dari fakultas ini nanti bidang apa. Mungkin nanti ada standar-standar khusus yang dikeluarkan oleh UJM fakultas gitu. Melalui dekan nanti disampaikan ke penjaminan mutu universitas dan kemudian nanti akan disetujui oleh rektor. Nah, kemudian ada standar dosen dan tenaga kependidikan. Nah, ini nanti yang bertanggung jawab adalah rektor, kepala BAUK, dekan, dan kaprodi. Ya, untuk menentukan standar-standar tersebut. Untuk standar sarana dan prasarana pembelajaran yang akan bertanggung jawab wakil rektor, kabiro, wakil dekan, kabak kasubag perlengkapan universitas, kasubag perlengkapan fakultas, dan program studi. Untuk standar pengelolaan pembelajaran, nanti yang akan bertanggung jawab menjalankan ini adalah wakil rektor 1, wakil dekan 1 yang bidang akademik ya ini, kemudian asisten direktur 1 pasca sarjana serta kaprodi. Untuk standar pembiayaan pembelajaran yang bertanggung jawab menjalankan standar ini nanti adalah wakil rektor 2, wakil dekan 2, asisten direktur 2 untuk pasca sarjana dan kaprodi. Gitu.
Kemudian untuk standar nasional penelitian sama ada 8 ya, tetapi untuk penanggung jawab perjalanan standar-standar ini nanti akan terkait dengan apa yang akan dihasilkan. Ya, misalnya standar hasil penelitian yang akan menjalankan ini, yang bertanggung jawab adalah wakil rektor bidang akademik, kemudian ketua senat universitas, ketua LPPM, dekan fakultas, dan direktur pascasarjana. Karena semua hasil penelitian itu kan nanti harus dilaporkan dan sesuai peta atau jalan atau roadmap riset dari masing-masing fakultas tadi. Nah, kemudian untuk standar isi penelitian, nah, ini ya terkait dengan visi misi juga dari universitas, makanya rektor juga harus bertanggung jawab ya di dalam menjalankan standar isi penelitian. Kemudian ketua LPPM juga, ketua LPPM secara tulis ya. Kemudian direktur pascasarjana, dekan, ketua, dan program studi. Karena masing-masing dari ini ya, baik itu fakultas ya, kemudian kayak pascasarjana, prodi, semuanya harus mempunyai roadmap penelitian. Nanti akan menentukan standar dari isi penelitian tersebut. Untuk standar proses penelitian, ada wakil rektor 1, asisten direktur 1, wakil dekan 1, masing-masing fakultas, kemudian ketua LPPM dan kaprodi. Ya, jadi nanti bisa dibaca saja ya di slide ini siapa saja yang bertanggung jawab menjalankan standar-standar yang dibuat tadi berdasarkan masing-masing 8 standar minimal untuk penelitian, pengabdian, dan penelitian. Ya, jadi semua pejabat ya atau pimpinan yang ada di universitas itu mereka harus bertanggung jawab dalam menjalankan semua standar nasional tinggi tadi. Karena itu adalah standar minimal yang harus dicapai. Ya, kalau misalnya sudah bisa tercapai untuk standar minimal ini, mereka bisa menentukan ya standar tambahan untuk melampaui standar tinggi. Nah, dengan cara itu mungkin nanti dia bukan lagi terakreditasi unggul ya. Dengan tercapainya peningkatan standar, dia bisa jadi mengikuti akreditasi internasional dan sebagainya. Dan kemudian ini yang pengabdiannya nanti bisa dibaca ya siapa saja yang bertanggung jawab menjalankan ini. Ya, hampir semua kaprodi itu nanti bertanggung jawab ya untuk masing-masing standar. Ya, itu saja kayaknya untuk ini ya, untuk materi saya, karena materi saya ini siapa saja yang bertanggung jawab dalam menjalankan standar mutu ya, yang dibuat di SPMI. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Bapak Ibu tanya. Itu bukannya siklus PPPP bukan? Bapak standar mutu aja ya? Oh, PPP-nya saya cuma ini saja dan oh baru itu yang ada ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya PPPP itu kan di PI ini kan berarti baru penetapan standar ya, baru di standar ini di pelaksanaan ya siapa lagi pihak-pihak yang bertanggung jawab, manualnya kan itu ya dibahas ya. Jadi dalam proses memang ini banyak yang harus dibuat ya, jadi nampaklah di situ siapa bertanggung jawab melakukan apa, menjalankan apa. Jadi di 5 itu PPPP itu nampak. Jadi kita nggak bermain blame game ya, the blame game ya Pak Mazul ya. Nih situ bukan saya Sano kan gitu. Nah, dengan sudah terdokumentasi begini, maka sudah nampak tuh nanti tanda tangan ini apa namanya dekan ya. Jadi kalau di WPS sudah nampak. Oh, kalau kaitannya nanti tinggal tidak lanjutnya di situ. Jadi kalau memang di pihak yang dimaksud itu adalah dia yang nanti melakukan tindak lanjut Bapak Ibu. Ya jadi baru satu ya Pak ya. Setelah itu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan siapa-siapa saja yang bertanggung jawab ya kan, dalam pelaksanaan sudah jelas ya, prodi tentunya ya menjalankan itu. Kemudian ada juga kalau penelitian, kalau pendidikan ya prodi, kemudian lebih spesifik lagi utamanya adalah dosen begitu. Kemudian LPPM ya Bu Ade ya, nah, bertanggung jawab terhadap itu. Kemudian karena apa namanya biayanya segala macam itu Pak, dievaluasi yang pendidikan siapa yang bertanggung jawab. Nah itulah unit jaminan mutu ya kan, melakukan monitoring itu dengan cara ya supaya jangan ada konflik kepentingan. Makanya ada disebut LP3M ya. Nanti UJM itu sama seperti
seperti yang dilakukan oleh Pak Muhammad ini bersurat kepada kami, maka kami akan menugaskan ya dosen yang tidak memiliki konflik kepentingan dan ngajar di situ dan sebagainya ke program studi yang mau di connect. Nah kemudian di pengendalian siapa lagi kan gitu ya, mengendalikan lah ini sudah betul-betul mengendalikan nih, berarti UPPS benar nih ya kan, ketua UPPS dekan wadek-wadeknya itu kan yang terkait gitu. Nah jadi kayak gitu Bapak Ibu ya, di pengendalian itu. Nah di situ kan nanti akan ada audit ya, lakukan audit oleh unit jaminan mutu, menjadwalkan audit, lalu kemudian nanti memberitahukan LP3M lagi. Di pengendalian ke LP3M juga pihak yang berkepentingan juga dengan itu, pihak yang juga bertanggung jawab apa? Mengirimkan tenaga auditor yang akan mengaudit ke situ kan begitu ya. Nah kemudian nanti dilakukan rapat tinjauan manajemen. Ya, rapat tinjauan manajemen itu melibatkan pemangku kepentingan di situlah, yang bertanggung jawab di situ mesti hadir. Nah disitulah apakah dekan, wakil dekan kan begitu ya, disitulah di mana tindakan-tindakan koreksi, misalnya kan yang sederhana saja, penelitian kita belum disitasi misalnya. Penelitian yang tidak sesuai dengan roadmap penelitian yang dituntut misalnya. Penelitian dosen-dosen ini kan, atau rekognisi dosen ya yang kita klaim itu tidak sesuai misalnya ya. Saya baca di mana-mana, lalu ini nanti minta data saya kasih lah. Ternyata di situ diinput juga, saya sebagai narasumber di bidang apa diinput juga sama ini. Ya keliru itu kan, yang kayak gitu lah Bapak Ibu. Lalu kemudian ternyata rekognisi dosen masih kurang. Nah kalau kurang seperti tadi kan, berarti ya dosen ini mesti di level apalagi level internasional ya kalau bisa ya, di level internasional rekognisi ya. Kalau kita gampang ya misalnya menjadi narasumber pada forum seminar ilmiah tingkat nasional di bidang itu kan gitu, di bidang spesifik keprodian itu. Kalau farmasi ya kita di ini forum farmasi, kalau pertanian ya di forum ini pertanian, conference international conference di bidang agriculture dan sebagainya itu gitu ya. Nah yang kayak gitu Bapak Ibu. Lalu kemudian di peningkatan, di peningkatan itu yang bertanggung jawabnya itu adalah UPPS-nya itu, ya kemudian si prodinya itu yang nanti akan melakukan menjalani itu kan gitu ya. Ini mesti ditingkatkan, IP-nya mesti ditingkatkan, publikasi ilmiah dosennya mesti ke internasional, dosennya masih belum beres kan gitu ya, dan sebagainya itu. Nah itulah Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat baik. Manual mutu ini kalau kita memiliki dokumen yang jelas, nanti kemudian di SK-kan Pak. Kalau ini kan mesti di SK-kan itu supaya memiliki dasar legal standing ya, istilahnya itu yang kuat lah dalam bertindak. Jadi manual mutu ini kan lapis 2 nih Bapak Ibu. Kalau disebut dengan kebijakan sudah dibuat, ya kan setelah kebijakan itu namanya juklak, petunjuk pelaksanaan. Nah ini dia manual mutu. Setelah juklak itu juknis, petunjuk teknis, jadi SOP nanti, prosedur operasional standar. Nah itu yang perlu dibuat. Nah itu. Ya silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada ya silakan. Terima kasih Pak sudah masuk untuk materinya. Pak, karena hari ini kita membahas tentang sistem bertanggung jawab gitu ya. Boleh kembali ke slide-nya nggak Pak? Satu aja yang mungkin di bagian pendidikan misalnya. Pendidikan standar tak boleh. Yang ada penanggung jawabnya. Nah ini Pak. Oke, untuk memperjelas saja nih Pak, tupoksi masing-masing. Di standar nasional kan dituliskan memang ada contoh standar tanda kompetensi lulusan pertama. Itu ada dekan, wakil dekan 1, ada 3M, prodi, kelas 6, fakultas, prodi, dosen. Nah maksudnya itu yang saya masih belum paham tuh, dekan itu bertanggung jawab sampai seberapa jauh. Kemudian wadik 1 itu apa yang ditanggung jawabkannya dalam standar kompetensi lulusan. Karena sebenarnya standar nasionalnya harusnya ya nggak usah ada standar nasional, Pak Prodi bertanggung jawab untuk semua standar harusnya nih Pak ya, karena kan dia pengelola, dia melaksana di program studi. Otomatis mahasiswa nggak lulus tuh Pak Prodi salah, mahasiswa lama lulus tuh Pak Prodi yang salah segala macam. Nah maksud saya kalau bisa dapat hari ini seberapa jauh sih
tanggung jawabannya si Kaprodi dalam standar kompetensi lulusan. Misalnya nih, kalau ada mahasiswa yang lulusnya 14 semester, nah itu yang salah siapa? Di situ ada dekan, ada wakil dekan 1, P3M, prodi, ketua senat, kaprodi dan dosen. Nah di sini kan jadinya kayak ya kembali lagi pakai sistem lama. Pimpinan hanya menganggap ya kan kalian yang tahu. Nah kalau diperjelas ada tupoksi jelasnya kaprodi bertanggung jawab, ada lulusan tertentu misalnya yang sudah sesuai dengan kurikulumnya kalian misalnya. Tapi kalau ada kendala yang sudah di luar dari kurikulum, itu penanggung jawabnya pilih 1 misalnya. Nah itu seperti apa Pak? Apa ada penjelasan dari Standar Nasional Pendidikan? Terima kasih. Jadi gini, kalau Standar Nasional Pendidikan itu kan dia cuma membuat standar gitu kan. Nah, untuk pelaksanaannya kan diserahkan ke perguruan tinggi masing-masing. Nah, untuk tanggung jawab misalnya di sini kan ada kaprodi, dosen dan lain-lain. Untuk misalnya ini lihat contoh sarjana pendidikan kimia ya. Jadi ketika dia menjadi sarjana itu kompetensinya itu apa saja sih yang harus dia kuasai gitu ya, yang harus dia jadikan itu yang unggulan dari mereka sebagai sarjana pendidikan kimia. Nah di sini tentulah yang pertama kan yang akan tahu itu kan nanti kaprodi ya. Karena kaprodi kan tahu nanti kemampuan mahasiswanya sampai di mana sih ya. Misalnya untuk mahasiswa kita di UNJA tidak akan sama dengan mahasiswa di universitas lain gitu kan, karena kita terkait dengan standar mahasiswa yang masuk gitu ya, apakah dia lebih unggul atau tidak dari mahasiswa di tempat lain dan lain-lain ya. Nah di sini nanti yang pertama itu kaprodi melihat ya, ini berdasarkan laporan dari para dosen ya, karena dosen yang ngajar langsung ya, dosen itu kan nanti akan membuat keluhan macam-macam gitu kan, melapor ke kaprodi misalnya mahasiswa A kemampuannya seperti ini. Nah makanya di sini saya buat ada kaprodi dosen yang bertanggung jawab. Berarti di sini kalau memang langsung ke mahasiswa kan dosen. Nah dosen ini nanti mereka harus ada tugas gimana caranya untuk mahasiswa-mahasiswa yang lemah, gimana cara menaikkannya biar dia sampai ke standar minimal aja dulu. Ya, tidak lebih baik gitu. Yang penting dia standar minimal sudah tercapai. Nah nanti kaprodi akan menetapkan ya. Kaprodi ini mendapatkan laporan-laporan dari dosen nanti terkait dengan mahasiswa. Kaprodi nanti akan membuat suatu ketetapan untuk prodi tersebut, misalnya nanti untuk mata kuliah apa gitu kan. Mungkin nanti standar penilaiannya itu kan ada penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan angka gitu kan. Nah nanti biasanya kalau kita memang berdasar ke penilaian acuan patokan angka, mungkin tidak ada yang dapat C gitu kan, semuanya di bawah C gitu kan. Nah biasanya nanti ada penilaian acuan norma dan nanti dosen akan menilai dari segi yang lain lagi gitu. Nah makanya di sini kaprodi juga harus ini juga gitu ya, harus ada juga tanggung jawabnya terhadap standar kompetensi lulusan tadi. Nah kemudian untuk ketua senat fakultas, di sini biasanya kan untuk suatu fakultas itu kan ketika mau menghasilkan sarjana itu kan harus ada standar. Jadi di sini ketua senat fakultas dengan dekan dan wadek 1 nanti mereka ini yang akan menentukan standar kompetensi lulusan untuk misalnya di FKIP sarjana pendidikan yang keluar FKIP ini nanti bagaimana standarnya. Jadi yang di atas itu mereka yang pertama membentuk keputusan tadi gitu. Dan kita di bawah kan melaksanakan. Tetapi tetap ada sumbangsi kita juga gitu untuk menentukan kompetensi lulusan ini supaya nanti bisa diakui gitu setelah dia lulus dan terjun ke masyarakat ya. Nah kemudian ada LP3M. Nah biasanya LP3M ini adalah penjaminan mutu universitas dan nanti juga dibantu oleh UJM. Biasanya yang pertama kali ini akan menentukan kompetensi lulusan. Nah dari UJM yang dari standar mutu universitas ya, kemudian fakultas, baru nanti akan dirembukan dengan pimpinan fakultas tadi. Itu. Jadi di sini saya sebutkan satu-satu ini tidak sama juga tanggung jawab mereka untuk standar kompetensi lulusan. Mereka tanggung jawabnya itu sesuai dengan tupoksi masing-masing dan jabatannya masing-masing gitu. Seperti itu ini. Sedikit baik. Kalau itu kan tadi disebutkan kayak ketua senat, terus MP3M kan mereka menentukan capaian pembelajaran salah satunya kan itu kompetensi lulusan. Nah tapi
kalau itu standar, mereka menentukan kompetensi lulusan itu tepat Pak. Nanti kan mereka menentukan kompetensi lulusan, walaupun ya ini kita langsung karena kita orang kerja semua yang kita bilang bahwa nggak pernah kompetensi lulusan itu ditentukan oleh senat maupun prodi kalau untuk kompetensi lulusan ini Pak. Nah kemudian kaprodi tadi ini kan standar kompetensi lulusan Pak. Kalau yang mau jelasin tadi saya nangkapnya jika ada mahasiswa bermasalah terus dosen melaporkan ke ketua prodi, kemudian ketua prodi kan tidak bisa mengeksekusi Pak. Nah berarti itu kan sebenarnya bukan standar, ini untuk penentuan standar dulu nih Pak, penentuan standar. Nah kalau tadi misalnya contohnya dosen menyampaikan ada mahasiswa yang kurang mampu, kemudian nilai tadi bisa kita perbaiki misalnya, tapi kan semua kembali harusnya ke senat fakultas dulu untuk standarnya. Nah maksudnya saya itu masih ada yang belum saya tangkap Pak, maksudnya gini, sampai batas apa sih dosen itu harus bertanggung jawab dalam standar kompetensi lulusan, dan sampai batas apa sih kaprodi itu sampai mana gitu. Karena kalau kemarin saya udah bikin standar mutu itu Pak, beberapa saya coba isi, saya belum baca ini standar nasional pendidikan ini, saya belum tahu kalau ini. Nah saya malah masukin dosen pembimbing akademik, karena dosen pembimbing akademik menurut saya malah lebih bertanggung jawab dalam kompetensi lulusan juga, karena kan dia orang tua asuhnya selama dia kuliah kan. Di kita dosen PA ini hanya menjadi penanggung jawab KLS. Nah mungkin yang kayak gitu tuh tidak tertuang juga Pak di standar nasional pendidikan. Nah, maksudnya apakah ada nanti ya turunan di universitas atau di fakultas turunan mengenai kewajiban tanggung jawab setiap pemangku kebijakan. Jadi jelas gitu. Maksudnya saat suatu program studi tidak terakreditasi, tapi kita lihat dulu tentang kendala tidak terakreditasinya di mana. Misalnya, oh ini karena ada manual mutunya, itu sudah jelas fakultas yang bermasalah. Oh ini karena standar kompetensi lulusannya kurang nih misalnya, hasil penilaian dari pengguna lulusan nggak bagus kata mereka, kurang nih kompetensi lulusannya. Nah ini siapa yang bertanggung jawab? Nah jadi dalam pekerjaan nanti 3 tahun ke depan kita bisa benar kerjanya. Harapan saya itu gitu Pak, karena saya kayak kerja Superman Pak. Kadang mahasiswa PKM saya ngurusin, mahasiswa PHP 2D kita juga ngurusin, akhirnya kita juga ngurusin, akhirnya nggak fokus gitu Pak. Nah jadinya ada orang yang harusnya bertanggung jawab, dia malah oke enjoy, karena dia nggak tahu kalau dia bertanggung jawab, karena tidak ada turunan mengenai bahwa ternyata ya kamu sebagai wakil dekan satu itu harus seperti ini gitu loh. Nah dia bilang, ya, saya nggak tahu gitu kan, itu biasanya prodi aja sih yang ngerasain. Nah karena kebiasaan jadi suatu kebenaran. Nah ini Pak maksud saya dalam bahas standar hari ini mungkin bisa dapat pencerahan nih Pak. Baik, ya saya tambahkan ini bagus pertanyaannya. Kita mau idealnya seperti itu gitu ya. Ya masing-masing dosen untuk tahu tupoksi gitu ya. Benar, kalau kayaknya tupoksinya dibuat tidak ada gitu ya untuk dosen gitu ya. Tetapi kalau para pejabat itu biasanya ada tupoksinya masing-masing gitu kan. Nah benar karena ini tadi, jadi memang ketua prodi itu tidak ada wewenang dia ya untuk membentuk macam-macam itu kan, dia cuma pelaksana mengatur di tingkat bawah gitu kan. Nah kalau ada masalah apa itu tetap harus diangkat ke senat ya, semuanya itu harus ke senat ya, jadi nanti didiskusikan di senat dan diputuskan di senat ya, khususnya senat fakultas. Nah untuk standar dosen, jadi dosen ini untuk menjadikan dia profesional kan ada beberapa standar dosen itu kan, dia harus bisa melakukan pembelajaran dengan baik, kemampuan bidang ilmunya itu benar-benar diakui gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah kalau balik ke sana ya itu standar dosen gitu kan. Nah kemudian ya dosennya harus memenuhi standar supaya bisa menghasilkan nanti lulusan yang berkompetensi yang baik gitu kan. Bukan apa-apa, nanti kalau dosennya tidak mempunyai kompetensi, bukan disalahkan lulusannya gitu kan, di dalam sudah bermasalah gitu kan. Jadi tuh kalau untuk dosen, kompetensi ini terkait dengan kompetensi dosen itu tadi. Jadi dosen harus benar-benar dosen yang mempunyai kompetensi yang baik, misalnya bidang keilmuannya diakui gitu ya, yang bagus. Kemudian dia mempunyai kemampuan untuk melakukan pembelajaran dan lain-lain gitu ya. Nah kalau kaprodi memang cuma mengelola di tingkat bawah, jadi dia nanti yang akan mengatur
mahasiswa gitu ya untuk itu, kemudian mengatur jadwal mengajar dan lain-lain ya, ada tupoksinya untuk kaprodi. Nah begitu juga dengan yang lain-lain ya, kayak dekan, wadek 1 dan sebagainya. Nah, tapi untuk standar itu kalau yang memang benar-benar ada kayaknya belum ada memang ya, ditulis dalam bentuk ini tertulis supaya kita bisa ini gitu. Tapi kita melihat dari ini saja tupoksi masing-masing pejabat yang ada di universitas. Ya, jadi pendapat Yudi tadi sudah bagus dong, ya. Sudah diarah ini aja, nanti diarahkan ke yang lebih baik gitu. Jadi sudah cocok saya lihat tadi untuk masing-masing tanggung jawab dari para pejabat. Karena bukan apa-apa, universitas itu kan tanggung jawab rektor emang kan. Jadi semua yang terkait dengan penelitian, pendidikan, pengabdian itu dia harus bertanggung jawab. Nah untuk mutu biasanya nanti LP3M karena mereka pusat penjaminan untuk universitas, lalu nanti turun ke bawah gitu untuk masing-masing fakultas dan lain-lain. Itu ya. Mungkin Pak Sam ada tambahan. Jadi memang naik kita sorry. Ada ya. Jadi apa namanya dengan instrumen baru yang sekarang Bapak Ibu ya, jadi tata pamong penyelenggaraan perguruan tinggi ya kan biasanya ya sekedar formalitas ya, agak kredibel, tanggung jawab, apa namanya akuntabel. Di bawah ada satu, kalau untuk akreditasi perguruan tinggi ditagih itu, makanya kita kegiatan kita itu ada namanya manajemen risiko. Jadi ada risiko Pak, begitu. Nah, jadi karena di situ ada risiko ya kan, apalagi bahwa penjaminan mutu ini di situ mata rantai itu tidak berjalan, ada risiko kan gitu Pak. Jadi kalau pihak-pihak yang terkait situ pangku tangan, ya udah terlihat kok pangku tangan begitu. Berarti situ tidak bertanggung jawab kan gitu ya. Ya lihat sendiri begitu. Jadi kita ini tercucuk itu baru berair mata Pak begitu. Jadi cuek-cuek gitu ya dalam melakoni ini kan. Jadi kalau terkait dengan kompetensi lulusan tadi ya, kan dia memang dia yang paling tinggi ya, dia ketua UPPS, dia apa namanya yang diberi tanggung jawab dan wewenang mengelola sumber daya yang ada di fakultas, input proses ya kan begitu ya. Jadi dia itu apa namanya SDM ya kan, mahasiswa, sarana prasarana, keuangan dan sebagainya itu begitu. Nah Kaprodi dan Bapak tanya kan dia pelaksana Pak. Ya betul kata Pak Muhaimin sebagai pelaksana. Jadi kalau diangkat ke atas itu memang apa namanya standar kompetensi lulusan ya, karena dia adalah ketua UPPS ya kan, ya dia yang bertanggung jawab di situ Pak. Penurunan misalnya kan, penurunan apa namanya ini waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan. Kalau IPK no big deals lah, bisa lah di make up gitu ya Pak ya. Dah diinstruksikan semua dosen kasih 4 semua, kasih A semua. Ya, ini kan tidak jaminan lagi ya. Jadi kan yang menjadi ukuran kompetensi kan waktu tunggu lulusan itu mendapatkan pekerjaan. Ini kok banyak nganggur lulusan kita ini. Kan begitu Pak. Nah berarti ada apa kan? Nah siapa yang bertanggung jawab di situ? Kan berarti ya pimpinan fakultas. Nah saya perlu kerjasama nih dengan mitra bagaimana agar apa namanya lulusan kita cepat diserap begitu, disuruh magang di situ kan dan sebagainya. Model merdeka belajar itu 3 semester magang di situ, masa nggak pikir gitu tempat dia magang itu gitu ya. Ya probability untuk dia diterima bekerja di situ kan tinggi, nah lebih besar. Itulah contoh kan, itu kan otoritas di situ kan di pimpinan itu gitu. Nah jadi kita di apa namanya di prodi itu pelaksana Bapak, betul. Bapak pelaksana akademik, ya kan, penanggung jawabnya tetap ke atas lah. Ya jadi Bapak tahu juga diusulkan sebagai kaprodi, kan sebetulnya kan melalui jalur fakultas kan begitu ya, jalur fakultas nanti mengusulkan ke universitas bahwa Bapak disetujui sebagai kaprodi dan sebagainya kan begitu ya. Jadi memang UPPS ini memegang peran sentral untuk mengawal keberlangsungan program studi gitu ya. Jadi tidak bisa kan kerja situ terus. Ya, jadi sebenarnya Pak, walaupun taruh misalnya kaprodi tidak bertanggung jawab dalam satu standar, tapi saat ada lulusan kerja tidak bagus, terus mahasiswa lama kuliah apa segala macam ada kendala di perkuliahan, itu orang tahunya tetap kaprodi dan dosennya yang salah. Jadi image kita Pak, maksudnya kami dosen di Tata, saat mahasiswa kami kerja di satu tempat terus tidak diterima, nanti mereka yang Pak Yudi kemarin ngajar apa sih ini, nggak mungkin yang dikomentarin ya Pak. Nah makanya kami sebenarnya senang dengan ada standar ini dan ada workshop ini, kita
Ya sebetulnya Bapak nggak usah baper-baper, pintu masuk lah. Oh karena ini prodi teknik elektro, ya Bapak kan menaikkan ini ada fakultas sains dan teknologi, orang di mana nih banyak teknik elektro itu ya pastilah prodi kan gitu ya. Kalau prodinya bukan prodinya Pak, pastilah ketua UPPS-nya itu ya dekannya lah yang di dan lulusan Bapak pun tidak ada yang diterima bekerja satupun gitu. Ekstrimnya kan begitu Pak. Iya Pak. Ya kan? Nah, kemudian dosen bertanggung jawab terhadap Bapak ya tentu kan pada pembentukan kompetensi lulusannya itu kan bagaimana agar lulusannya itu cakap dan terampil yang mesti diasah, diasih dan diasuh ya begitu kan bahasa kita ini sebagai tenaga pendidik kan begitu. Di kita lah ujung tombaknya untuk mengasah, mengasih dan mengasuh mahasiswa kita agar dia punya skill kan itu Pak ya. Jadi itulah, jadi kita tanggung jawab kolektif Pak, makanya siklus penjaminan mutu itu melibatkan semua pihak emang gitu. Jadi disitulah akan terlihat nanti gitu mana yang berpangku tangan, mana yang mengambil tanggung jawab di situ begitu untuk siklus PPPP di masing-masing kriteria. Bapak lihat sendiri tuh di tata pamong siapa ada kan ya PPPP di pendidikan ya kebetulan di pendidikan itu kita nih sebagai tokoh sentralnya Bapak Kaprodi ya tadi ya yang tahu lah mengevaluasi segala macam itu tentang apa namanya kemana prodi itu dibawa, tapi tetap saja itu adalah di atasnya itu ada ketua UPPS kan begitu Pak ya. Jadi ya UPPS memandang Bapak dalam hal apa mungkin wah ini kapal ini bisa tenggelam nih gara-gara Bapak nih kan bisa dia bilang nih kasarnya kan begitu Pak ya kira-kira seperti itulah. Jadi ini memang dari sekarang ini mesti kita galakkan ini Pak siklus PPPP itu begitu. Jadi kita akan sering sekali rapat-rapat tinjauan manajemen. Jadi setelah ini kita akan tiap bulan itu akan rapat periodik penjaminan mutu itu ke masing-masing unit pengelola program studi. Brawijaya melakukan itu Pak sampai hari ini. Jadi seperti itu mungkin kalau kita antar universitas itu per bulan, mungkin di internal fakultas mungkin lebih ini lagi kan gitu ya. Nah, untuk mengawal tadi ya jadi keperluan kita bertemu itu ya keperluan untuk mengawal siklus tadi itu Pak. Jadi simpul-simpul macet di siklus itu di tingkat mungkin di tingkat jurusan fakultas tidak berjalan kan kita bawa ke universitas ya Pak. Jadi nanti kan simpul macet itu kan nanti diselesaikan oleh pimpinan universitas, kita sampaikan kan gitu. Oh pimpinan universitas ternyata di sini ada macet begini kan beliau lah yang sebagai pimpinan tertinggi yang akan mengurai macet itu gitu. Oke, itu ya Pak. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ya silakan. Lady first ya. Kok Bapak sudah tahu ya? Boleh silakan saja. Terima kasih Pak Sam. Bisa lagi. Terima kasih Pak Muhaimin. Saya kalau masalah mutu saya senang Pak. Masalah mutu saya senang, masalah kompetensi saya senang. Yang saya tanyakan Pak, untuk magister, kebetulan saya magister aja ya Pak ya. Untuk mengukur kompetensi dosen yang mengajar dalam suatu mata kuliah yang terkait, itu indikator ukur yang utama itu apa Pak? Apakah dilihat dari kontinuitas dari penelitiannya? Karena tadi melihat melibatkan LP3M dan LPPM juga ya Pak ya. Kemudian dari pengabdiannya atau dari jurnal-jurnalnya, apakah dia Sinta, apakah jurnal internasional yang tidak bermutasi tapi internasional, kemudian jurnal internasional yang tulis fokus, apakah dari segi itu? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Silakan Pak Mami. Baik Bu Ayu. Standar kompetensi dosen untuk magister kan tadi kan? Oke. Yang pertama Bu, yang kita lihat itu adalah syarat utama untuk mengajar di program pascasarjana S2 atau S3 biasanya adalah pendidikan doktor kan. Nah itu yang pertama Bu harus terpenuhi. Dan standar bidang ilmunya Ibu perlu apa gitu. Jadi nanti misalnya
Ibu di S2, Magister Agrikultur Teknologi. oke, misalnya mata kuliah apa yang Ibu perlukan dosennya? Masalahnya tuh masalah ketahanan pangan, Pak. Apa ketahanan tanaman? Ketahanan tanaman. Nah, berarti kalau untuk mengajar di mata kuliah itu, Ibu benar-benar memberdayakan dosen berpendidikan doktor dengan bidang ilmunya adalah bidang ketahanan pangan. Tuh. Ketahanan tanaman, Pak. Iya, ketahanan tanaman. Pertama, Ya. Jadi itu. Jadi yang pertama itu, jadi kompetensi yang harus terpenuhi yang pertama, ya. Jadi adalah dari pendidikannya. Jadi dia memang benar-benar doktor dalam bidang yang terkait. Nah kemudian untuk melihat memang dosen ini punya kompetensi dalam bidang tersebut, bisa dilihat dari karya-karyanya, Bu. Misalnya dia sudah mengajar 5 tahun, berarti kita bisa lihat karya-karya dari hasil risetnya, ya terutama hasil riset. Dia sudah publish di mana saja gitu terkait dengan ilmu-ilmunya tadi. Karena kenapa Pak? Dari publikasi dosen tersebut kita bisa melihat sudah sejauh mana kompetensi dosen ini dalam bidang ilmu tersebut. Semakin banyak riset yang dilakukannya, berarti ilmunya semakin banyak ya, baik teori maupun praktek. Gitu. Nah kemudian tadi misalnya tentang, kan Ibu nanya tadi risetnya dari riset, pengabdian, dan publikasi. Itu tentu yang pertama itu kompetensi dari dosen itu kita mau lihat dia itu baik atau tidaknya dari sana, Bu. Kalau misalnya dosen udah ngajar 20 tahun tidak ada satupun publikasi, berarti dia tidak ini gitu ya, tidak produktif sebagai dosen gitu ya. Dia bisanya cuma ngajar saja gitu. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan berarti dia kurang gitu. Karena bukan apa? Dosen yang punya kompetensi yang bagus itu dia aktif dalam melakukan penelitian, aktif mengikuti konferensi gitu kan, untuk tukar atau share ilmu pengetahuan dia dengan orang lain dalam bidang ilmu yang sama. Kemudian apakah dia aktif dalam pengabdian, kemudian publikasi. Untuk publikasi, Bu, jangan dipermasalahkan. Yang mau Sinta atau Diskopus ya terserah dari dosen tersebut. Sinta juga bagus, ya. Bukan Sinta karena di Indonesia dia tidak bagus, tidak, ya. Jurnal-jurnal itu apalagi yang sudah terakreditasi itu sangat bagus gitu kan. Sinta 1 sampai Sinta 6 itu kan sudah dinilai oleh ahli-ahlinya gitu. Ya untuk jurnal terindeks di Sinta 6 aja itu susah minta ampun, Bu. Sama Dikti itu penilaiannya supaya dia terakreditasi Sinta 6, apalagi Sinta 1 gitu. Nah jadi dosen-dosen yang melakukan penelitian kemudian disubmit ke jurnal-jurnal yang terindeks di Sinta tadi ya, itu bagus-bagus saja ya. Berarti mereka banyak melakukan riset yang lain-lain gitu, walaupun dia dipublish di jurnal-jurnal Sinta. Kemudian kalau dia sampai mempublish ke jurnal-jurnal internasional yang berindeks atau bereputasi, berarti dosen-dosen ini melakukan penelitian yang sangat komprehensif. Ya, bukan apa-apa. Karena ketika kita akan mempublish suatu artikel di jurnal yang bereputasi itu, data yang kita perlukan itu tidak sedikit. Gitu. Jadi misalnya nanti ketika dosen itu melakukan penelitian, biasanya kan dia ngajar mahasiswa. Jadi gini aja bisa kita lihat perbandingannya. Misalnya untuk satu proyek penelitian, dosen misalnya melibatkan mahasiswa ada 6. Nah itu kalau mau dipublikasi yang dikerjakan oleh satu mahasiswa di bentuk indeks atau reputasi internasional itu tidak bisa dari satu skripsi. Jadi kita harus mengkompilasi data dari 6 mahasiswa tadi, sehingga hasil riset itu benar-benar bagus dan sangat-sangat ini gitu temuannya itu. Jadi bisa diakui gitu. Jadi itu ya beda dari jurnal di Sinta dan jurnal indeks Scopus. Itu bebas-bebas saja dosen gitu ya. Berarti dia memang punya kompetensi gitu, untuk melakukan riset yang lain-lain. Ya cuma jurnalnya saja gitu. Tapi semakin bagus jurnal yang dituju, berarti semakin bagus untuk dosen itu untuk karir ke depannya. Gitu. Itu saja kayaknya Bu untuk kompetensi dosen. Ya, kalau seandainya saya melihat kalau kita dokter gitu Pak, syarat dari kembali ke ini, syarat utama dari masih dosen bisa mengajar di pasca sarjana itu S2 itu kan dokter ya Pak. Ya. Dokter itu adalah pendidikan akademis terakhir dan outputnya itu setahu saya itu adalah teknologi. Nah, bagaimana kalau ukurnya itu, indikatornya itu kita melihat dari disertasinya, judul disertasinya Pak. Kemudian ada nggak keberlanjutan, ada nggak perkembangan?
pengembangan. Yang itu yang saya maksud Pak. Jadi dia fokus dengan teknologi yang sudah dikembangkannya itu disertasinya itu. Bu, jadi tolong kita pisahkan melihat sosok dosen sebagai pribadi dan sosok dosen sebagai bagian dari institusi. Kan gitu ya Bu ya. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah sosok dosen sebagai bagian dari keperluan institusi. Ya, jadi keperluan program studi. Jadi bukan pribadi tetapi prodi. Bukan dosen sebagai pribadi tetapi dosen sebagai kepentingan prodi. Nah, apa kepentingan prodi terhadap dosen? Kan gitu, pertanyaannya adalah apa sih kepentingan prodi terhadap, bukan kepentingan pribadi ya, kepentingan prodi terhadap dosen. Kepentingan prodi terhadap dosen adalah bagaimana tuntutan tadi ya, akreditasi program studi terus meningkat, ya kan? Agar meningkat, begitu ya, dosen mesti produktif, menghasilkan karya-karya sesuai dengan bidang keahliannya yang relevan dengan program studi, kan begitu. Dosen mesti menghasilkan publikasi yang disitasi, ya, yang relevan dengan bidang keilmuan program studi. Itu Bu. Jadi konsep kita di situ kan begitu. Lalu kemudian pemberdayaan dosen sebagai dosen di tempat ibu begitu. Pemberdayaan dosen di tempat ibu, dilihat dosen tersebut. Gitu ya, tadi kan kita sudah berhitung-hitung. Ada timbangannya juga. Dosen A, saya lah misalnya. Dosen dengan mengajar di mana-mana, ibu berdayakan juga di tempat ibu. Meskipun bidang keahlian saya itu relevan di tempat ibu, tapi ya kan dengan masuknya saya ke tempat ibu itu justru akan bisa menurunkan rata-rata ekivalensi wajib mengajar dosen di program studi ibu begitu. Jadi keperluannya besar itu. Ya, jadi kemudian ini lagi satu hal yang tadi krusial adalah dosen itu yang dihadirkan di program studi, direkrut oleh program studi agar tuntutan capaian pembelajaran lulusan yang didesain oleh program studi itu kita gitu. Jadi lihat ke situ, ya Bu ya. Jadi ke situ kepentingannya. Jadi kepentingan prodi ya, bukan pribadi-pribadi dosennya. Ada bahwa realitanya dosen kita ada yang tidak produktif dan sebagainya, ya itu sisi lain ya. Tapi kita bicaranya ini adalah kepentingan keberlangsungan program studi. Mohon maaf Pak, ya. Saya bukan masalah pribadi dosen, tapi masalah tugas akhir dari pendidikannya itu disertasi Pak. Jadi bukan masalah pribadinya, dia tidak produktif, tidak. Ya silakan apapun. Sekali lagi, kalau itu menjadi ukuran disertasi bagi ibu, disertasi dosen tersebut yang kira-kira relevan tidak dengan keberlangsungan program studi itu aja kok gitu. Jadi bukan pribadi dosen ya Pak. Saya punya disertasi Bu, saya kasih disertasi ke prodi ibu, tidak ada gunanya bagi ibu Bu, kan begitu. Ya kan, saya punya disertasi saya kasih ke prodi ibu, tidak ada gunanya Bu. Ya kan tidak relevan gitu ya. Jadi disertasi itu jadi inilah setidaknya jadi ya sumber belajar lah kalau kita sebut di situ, sumber belajar bagi dosen, mahasiswa gitu yang membutuhkan bidang yang dibahas di disertasi itu sesuai dengan bidang keahliannya. Kalau memang relevan dengan agroekoteknologi ya monggo di sana Bu. Ya, oke, di luar itu ya tidak usah kita urus begitu. Oke itu ya Pak. Silakan Profesor. Ini Pak iya, terima kasih. Coba Pak Mohaimin tadi yang seperti diminta Pak Yudi tadi tampil lagi nih jelas saja. Oke, jadi begini, tadi kan ada siapa yang tanggung jawab atau ya kira-kira yang mulai dari rektor sampai ke bawahnya. Saya pikir itu sangat bagus ya, karena jelas sekarang ini Pak. Jadi sudah ada standar nasionalnya itu menyatakan siapa yang tanggung bidangnya, bidang akademik kah, bidang lain. Karena ini memang akreditasinya kan lebih cenderung kepada masalah akademik ya, tapi tidak terlepas dari masalah-masalah lain. Misalnya ada masalah ini bidang katakanlah kalau di rektor itu rektor 2 katanya. Kemudian masalah kemahasiswaan, masa tunggu dan sebagainya itu kan ke vertikal ya kan. Jadi artinya itu tidak terlepas lah. Semuanya itu saling mengait seperti tadi dikatakan pasar. Jadi ini adalah tanggung jawab kolektif, bukan orang-orang, tetapi
ada bagian-bagian yang memang jadi tanggung jawab. Nah, ini kita semakin maju lah pendidikan ini, artinya dibanding zaman saya dulu waktu pertama kali melaksanakan evaluasi diri, itu diperkenalkan lah di zamannya itu proyek tahun 97 dulu ya. Itu ya kita menilai seperti apa yang sekarang ini, jadi ada datanya, ada apa namanya faktanya gitu kan, terukur betul. Dan ternyata misalnya salah satu output yang keluaran itu adalah itu terlalu lama. Nah, kemudian skripsi itu juga lama. Nah, karena waktu itu belum jelas tanggung jawabnya yang tadi dia bahwa itu adalah tanggung jawab seorang apa namanya unit atau katakanlah jabatan tertentu, itu belum jelas, tidak dinyatakannya, tidak diinikan bahwa itu penting, bahwa ini adalah suatu standar yang memang harus dipenuhi. Jadi waktu itu yang sebenarnya dikatakan kita tadi, jadi ada apa namanya pihak-pihak yang merasa pekerjaan itu dievaluasi, bukan sebenarnya itu kan kerja semua nih, karena dia merasa saya ini kan ini dievaluasi kok sepertinya anak ini katakan saya masih muda seperti itu kan, anak ini kok mengevaluasi jadi saya dievaluasinya gitu kan. Nah, jadi zaman dulu tuh zaman apa? Ya, tapi sekarang ya dengan dilakukannya bahkan ada peraturan Permennya dengan standar nasional apa namanya SMP ya, SNP ya. Itu kan semakin jelas ini. Jadi rektor itu ini loh, ada tanggung jawabnya sampai ke bawah sampai ke prodi. Nah, ini kan memang harus disadari, Pak. Jangan sampai nanti kejadian yang Pak Yudi itu ada mahasiswa apa tadi lulusan yang lamar kerja ya? Lulusan lamar kerja Pak yang ditanyain ke prodinya. Iya, prodi. Nah, prodi kan pelaksana. Perkara nanti dia lulus lamar kerja itu kan banyak faktor, Pak. Iya. Ya, seperti sekarang kita dituntut maksudnya kita cepat kerja. Sekarang apa? Kita kan ini kan di luar daripada institusi kita. Pemerintah itu menyediakan berapa banyak lapangan kerja. Tidak bisa juga menyatakan bahwa mahasiswa fakultas pertanian masa kerja masa tunggu lama karena dikarenakan kompetensinya kurang. Tidak juga saya itu kenapa? Setahun saja itu 100 mahasiswa di lulus. Itu dari ujian, belum dari Bulgari, belum dari tempat lain, belum dari Indonesia ini. Berapa banyak pemerintah bisa menyediakan lapangan kerja untuk swasta? Nah, ini juga perlu kita pikirkan. Jadi jangan menjalankan prodi yang itu banyak dengan yang lebih banyak. Tapi intinya